sini ceritanya ini melihat kota dual roles atau dua wajah dari urbanisasi, baik sebagai epicenter dari pandemi, dari wabah, persebaran wabah, maupun juga banyak yang percaya bahwa economic recovery will start from the cities. Jadi ini yang kita mau coba argue di dalam presentasi ini. Nah, outline-nya kurang lebih kita akan bicara sebentar mengenai our urbanizing world, bahwa dunia kita ini semakin mengota, semakin menjadi kota. Indonesia juga. Kemudian juga kita sudah tahu semuanya bahwa kota adalah epicenter dari muncul dan persebaran dari coronavirus ini, dan nanti potentially menjadi tempat kita bisa jumpstart sebagai apa saja yang bisa dilakukan oleh kota-kota untuk bisa berperan sebagai epicenter of the economic restart. Let's see ya nanti. Tapi ini semua ini lemparan diskusi, jadi nanti harapannya masukan dari teman-teman juga akan sangat membantu. Nah, kita mulai dari kita tahu bahwa dunia ini sudah makin lama makin banyak orang tinggal di kawasan perkotaan. Pada saat ini di dunia maupun di Indonesia sama-sama angkanya, interestingly enough, 56% penduduk dunia maupun 56% dari penduduk Indonesia itu tinggal di kawasan perkotaan. Ya, angkanya bisa plus minus berapa persen gitu ya, tapi kurang lebih sama. Tetapi karena the pace of urbanization di Indonesia ini jauh lebih cepat daripada rata-rata dunia, pada tahun 2045 Indonesia diperkirakan akan mencapai 73% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Di dunia bahkan tahun 2050 pun masih lebih rendah dari itu, tapi tetap saja majority of the world populations will be living in urbanized area. Ini data-data dan proyeksi prediksi dari baik UN maupun BPS maupun Bappenas ya. Jadi yang kemudian saya ambil di beberapa tulisan saya sebelumnya. Nah, urbanisasi ini menimbulkan dampak, impact pada kehidupan kita, baik dari sisi ekonomi, socio-cultural, maupun environment. Ada dampak-dampak yang sifatnya positif, ada dampak-dampak yang sifatnya negatif. Seringkali di masa lalu kita menganggap urbanisasi sebagai sesuatu yang negatif, ya. Jadi kita selalu mencoba menolak urbanisasi, tapi ternyata sebenarnya banyak juga positifnya ya. Data-data statistik kita menunjukkan bahwa ada strong correlation antara peningkatan urbanisasi dengan peningkatan ekonomi per kapita ya, GDP per kapita dan sebagainya. Dan tentunya warga kota itu umumnya menjadi lebih kompetitif, produktif, dan kontribusi pada GDP lebih besar. Tapi juga ada masalah-masalah sosial ekonomi dan masalah sosial cultural dan juga environment. Nah, kalau kita bisa memanage urbanisasi ini dengan baik, maka akan lebih banyak positive impact-nya daripada yang dampak negatifnya. Sebaliknya, kalau kita membiarkan urbanisasi begitu saja, nggak ada terserah tidak ada rencana sama sekali, tidak ada policy yang jelas, maka kemungkinan besar dampak negatif akan lebih besar daripada dampak positifnya. Nah, ini yang harus kita arahkan urbanisasi kita ya. Sayangnya urbanisasi di Indonesia ini less welfare improving dibanding dengan yang terjadi di negara-negara Asia Timur, di negara tetangga kita. Dalam kurun waktu tahun 96 sampai 2016, setiap kenaikan 1% urbanisasi itu berkorelasi dengan peningkatan 1,4% income per kapita di Indonesia ya. Di seluruh East Asia Pasifik itu rata-rata 2,7% bandingannya. China alone itu 3%. Angka ini akan bergeser-geser kalau kita lihat berbagai literatur, tergantung periodenya. Tapi umumnya Indonesia performance dalam memanfaatkan urbanisasi untuk peningkatan ekonomi itu kurang, kinerjanya kalah dibanding negara-negara Asia, khususnya Asia Timur. Ya. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita semua. Dan lagi pula kita tahu
di dalam kota sendiri urbanisasi ini kurang merata penerima manfaat dari proses urbanisasi ini, sehingga terjadi apa yang disebut widening inequality. Ya, ini dan ada juga beberapa orang yang terpaksa terpinggirkan. Sudah banyak sih upaya sebenarnya untuk mengurangi ini, tetapi we still have to work harder. Nah, pada saat yang sama kemudian muncullah apa yang terjadi pada tahun ini, di mana kota juga kemudian menjadi epicenters of the pandemic. Ya, jadi baik dari munculnya di Wuhan yang adalah kota ukuran 11 juta manusia ya population-nya, kemudian menyebar ke berbagai tempat di seluruh dunia yang juga umumnya yang parah-parah itu justru di kota-kota besarnya. Di Italia itu di Milan, yang adalah juga merupakan business center. Di Amerika itu di New York, di India itu di Mumbai, di kita juga Jakarta, Surabaya, tentunya kita tahu semua apa namanya menjadi pusat-pusat persebaran pandemi ya. Nah, data juga menunjukkan, data dari UN menunjukkan 90% dari COVID cases all over the world itu di kawasan perkotaan. Nah, jadi ini menjadi tantangan bagi kita semua ya. Jadi pas saya nyari gambar-gambarnya ada sesuatu yang menarik. Ini ada Wuhan City Tour 2020. Jadi saya pilih yang itu. Nggak tahu siapa yang akan tour ke Wuhan pada saat ini ya. Tapi somehow interesting to put this picture up here. Oke, nah jadi di sini apa namanya kita tahu bahwa kota sangat erat hubungannya dengan kemunculan wabah dan sebagainya. Kita lihat di Amerika misalnya persebaran secara geografi ya, itu state di mana banyak negara di mana ada kota besar itu umumnya menjadi tempat juga di mana cases dari COVID-19 ini terbanyak ya, paling banyak. New York, California, Texas, to a degree Florida. Kalau nggak salah juga Michigan itu, kalau itu yang merah itu Michigan ya. Saya kira itu. Dan di Indonesia itu Jawa tentunya dan Jakarta dan Surabaya itu menjadi pusat persebaran. Nah, karena cara mengendalikan penyebaran dari wabah ini memerlukan physical distancing, membatasi pertemuan-pertemuan, membatasi crowd dan sebagainya, bahkan harus melockdown kota. Akibatnya korbannya adalah ekonomi. Nah, selalu timbulkan ini dilema antara ekonomi dengan kesehatan. Tapi kita juga tahu bahwa tidak semua sektor di dalam ekonomi itu mengalami impact yang sama. Ada sektor-sektor yang justru prospers. Zoom misalnya, perusahaan Zoom itu justru menjadi semakin laku ya. Logistik of course has become IT, all of these sectors become get the benefit of the situation. Tapi banyak juga yang kemudian harus PHK dan sebagainya. Nah, walaupun COVID-19 ini tidak membedakan antara kaya dan miskin, siapapun bisa kena, tetapi seluruh proses ini, the responses expose the deep inequality within the city. Jadi kelihatan sekali persoalan-persoalan ini menjadi masalah ketika survival of the majority of the people menjadi tantangan kita semua ya. Dan akan makin banyak orang miskin dibanding sebelum terjadinya COVID-19 ini wabah ya. Nah, dari apa yang saya pelajari dan sebagainya, karakteristik dari coronavirus ini walaupun sudah ada upaya pengembangan vaksin dan sebagainya itu masih belum totally well known ya, masih ada mutasi dan sebagainya ya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa 90% dari cases ini happen in urban areas, tetapi apakah ini terkait dengan density? Ternyata tidak dengan density per se, karena ada daerah-daerah yang padat tapi tidak menjadi pusat penyebaran. Nah, ternyata itu lebih karena the way we manage and the way we design the density and urban spaces. Ya, jadi ini yang ternyata perlu kita camkan, jangan sampai kemudian kita berusaha mengurangi density dan kemudian de-urbanize kota yang akibatnya akan menjadi sprawl dan juga malah justru itu ada impact ke lingkungan yang lain. Gitu ya.
Kemudian untuk jumpstart, kota justru bisa menjadi epicenter atau pusat dari proses jumpstarting ini ya. Di sini karena pemahaman yang sekarang muncul adalah intervention ini di sini kita pilih yang mempunyai multiplying effect yang besar dan juga sekaligus pada waktu mengatasi upaya COVID ini juga sekaligus juga membuat semacam restructuring dari kota baik secara fisik maupun secara non fisik ya, urban life. Karena kita tahu kota itu adalah cermin dari warganya sendiri. Nah, di sini ada beberapa inisiatif yang saya coba kumpulkan dari berbagai publikasi atau bahkan cerita-cerita di YouTube dan sebagainya. Di dalam short term itu, misalnya untuk mengurangi overcrowding, itu banyak sekali upaya jalan bahkan ditutup untuk supaya kita punya banyak space untuk informal trade, untuk cafe, untuk bike lanes dan sebagainya ya. Ada temporary shelters dan kita spread out activity centers-nya. Saya kadang-kadang heran kalau saya ke GBK itu Gelora Bung Karno, pintu masuknya sekarang dijadiin satu. Menurut saya harusnya justru harus disebar supaya tidak terjadi crowding. Karena di pintu yang satu-satunya itu justru terjadi crowding. Nah, ini yang sebenarnya harus kita pahami kalau bisa disebar kegiatannya. Nah, ada yang sifatnya tujuan intermediate dan ada yang sifatnya long term. Yang long term tentunya kita akan perlu promote better sidewalk, bike lanes dan sebagainya, dan juga more green spaces, itu yang penting diarahkan ke sana. Local housing upgrading become more and more important di sini. Dan tentunya kota harus untuk semua karena inequality tadi itu terekspos besar-besaran dengan adanya pandemi ini. Ya. Nah, ini sedikit gambar-gambar, ada jalan dipakai untuk pasar, jadi untuk kafe, kemudian juga ada saya suka yang gambar pojok kanan atas itu untuk physical distancing itu di kafe itu dikasih topi supaya menjaga jarak satu sama lain. Ya. Ada juga di kiri bawah gambar di mana bike lanes masih tetap ada, tapi jalan ditutup sama sekali untuk supaya ada ruang untuk interaksi, tetapi tetap ada physical distancing. Kalau Solo ini di Seoul sebenarnya bukan merupakan respon terhadap COVID karena sudah jauh lebih lama, tapi itu menunjukkan bahwa jalan ditutup pun oke, ya, bisa ditutup. Itu jalan layang yang kemudian ditutup menjadi untuk pejalan kaki. Jadi di sini kita harus encourage more people to walk, more people to exercise sehingga kita warga daya tahannya menjadi lebih bagus gitu. Dan juga ruang-ruang kota banyak yang disebut lost space ya, yang ruang-ruang yang tidak berguna, yang terbengkalai dan sebagainya. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan seperti digambar di Cheonggyecheon yang kemudian ditiru di sini dekat sini di Badung Denpasar. Pak Ridwan Kamil waktu wali kota Bandung bikin urban forest itu di Bandung, ada taman Lassia, di Xiamen ada khusus jalur jembatan itu ya, termasuk jembatan sepeda yang panjang. Ada ide-ide kampung gitu yang padat secara itu dinaikkan ke atas, tapi suasananya tetap kampung, itu ada kampung susun istilahnya ya. Jadi ini slide-slide yang terakhir, kota yang resilient, yang berketahanan dan berkelanjutan adalah kota yang dari, oleh dan untuk semua pihak, oleh semua stakeholders ya, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah masuk ke bidang daerah-daerah di mana tidak ada swasta mungkin agak sulit untuk masuk di sana. Tapi di mana swasta itu sudah bisa masuk secara efisien, biarlah jangan diganggu gitu. Kalau perlu malah difasilitasi. Tentunya masyarakat juga punya hak akses kepada kota, tapi juga punya responsibilities. Nah, ini yang harus kita dorong, tekankan karena bukan hanya soal fisik, tapi juga soal non fisik juga. Semua ini cerita ringkas saja. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Pancingan-pancingan diskusi, nanti saya menunggu ada pertanyaan-pertanyaan lain. Saya kembalikan kepada Donna, terima kasih, moga-moga ini pancingan yang berguna untuk diskusi yang sangat ditunggu-tunggu. Terima kasih.